dikenal sebagai seorang yang tajam dalam berpikir, bernalar logis serta menggunakan ilmu forensik dalam memecahkan berbagai kasus. Sherlock Holmes adalah sesosok karakter detektif jenius yang dibuat oleh seorang dokter dan juga pengarang yang bernama Sir Arthur Conan Doyle. Ia dikenali sebagai salah satu karakter fiksi paling populer yang pernah diciptakan. Tokohnya sudah diperankan oleh lebih 200 aktor dari mulai kemunculannya pada 1891. Tokoh Sherlock juga sudah menjadi inspirasi untuk kemunculan karakter lain seperti Batman, Adrian Mole, dan juga Detektif Conan. Meskipun Sherlock adalah tokoh fiksi, namun tercatat ada beberapa manusia nyata yang bisa dibilang berada di tingkatan yang sama dengan Sherlock, yang kemudian akan kita bawakan kali ini. Selain itu, di sini kita akan mencoba mencari pendekatan yang bisa kita lakukan agar kita bisa bernalar dan berlogika setajam mungkin seperti yang dilakukan oleh Sherlock Holmes. Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Salah satu faktor utama yang membuat Holmes menonjol adalah perhatiannya yang luar biasa terhadap detail. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengamati bahkan aspek terkecil dari sebuah TKP, dan sering sekali memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan orang lain. Entah itu rambut yang salah tempat atau noda di kaca jendela, Holmes memahami bahwa setiap petunjuk, tidak peduli seberapa tidak penting pun itu, menurutnya itu dapat menjadi kunci untuk memecahkan misteri. Sherlock langsung tahu bahwa Watson adalah dokter tentara yang pernah ditugaskan di medan perang di negara Afghanistan. Ia bisa tahu semuanya hanya dari detail kecil yang ada pada diri Watson. Selain keterampilan pengamatan yang tajam, Holmes memiliki daya ingat yang luar biasa. Ia dapat mengingat banyak sekali informasi, mulai dari fakta-fakta yang tidak jelas hingga perkembangan terbaru dalam bidang ilmiah. Pengetahuan ensiklopedis ini memungkinkannya untuk menarik hubungan antara bukti-bukti yang tampaknya tidak berhubungan, yang membawanya lebih dekat ke kebenaran. Untuk menggali sebuah informasi lebih dalam, kita mengenal yang namanya observasi. Observasi sendiri adalah proses pengamatan untuk mendapatkan informasi, semisal mencatat, merekam, menggunakan indera, mengukur, dan lainnya. Sherlock sendiri memaksimalkan penggunaan indera untuk mendapatkan informasi yang perlu ia dapatkan dari objek atau si korban itu sendiri. Sherlock dikenal dengan menggunakan metode penalaran dan pengingat informasi yang luar biasa cepat dalam pemecahan kasusnya, seperti mengingat sesuatu dengan teknik mind palace. Memang terkesan mustahil jika kita harus mencari seseorang yang menyerupai Sherlock secara sempurna. Namun menariknya, di dunia nyata ada beberapa manusia yang bisa dikatakan mirip dengan Sherlock Holmes, yang seorang jenius detektif dalam pemecahan kasus kriminal di sekitarnya. Edward Oscar Henrich. Edward sering disebut-sebut sebagai Sherlock Holmes dari Amerika. Ia adalah seorang ahli kimia, keahlian sama yang juga dimiliki oleh Sherlock Holmes. Edward memecahkan kasus kejahatan dengan mengandalkan fotografi, tulisan tangan, fisika, geologi, percikan darah, dan analisa dokumen. Kehebatannya dalam mengungkapkan kasus kejahatan adalah pada saat Edward mampu mengidentifikasi pelaku perampokan kereta Southern Pacific Express pada 11 Oktober 1923 hanya dengan cara menganalisa celana pelaku dan potongan kertas. Bahkan Edward mengetahui pelaku adalah seorang kidal. Joseph Belles. Arthur Conan Doyle menjadikan Joseph Belles sebagai inspirasi penciptaan karakter Sherlock Holmes. Arthur mengikuti dan mengamati keseharian dari Joseph Belles dan menuangkannya ke dalam karakter ciptaannya Sherlock Holmes, sehingga bisa dikatakan bahwa Sherlock Holmes adalah penjelmaan dari Joseph Belles. Dan ternyata Joseph Belles adalah guru dari Arthur Conan Doyle, University of Edinburgh Medical School. Bahkan Arthur pernah menjadi asisten Belles. Belles dikenal sebagai pelopor ilmu forensik. Ia dikenal karena memiliki kemampuan analisa yang tajam. Belles bisa mengetahui penyakit pasiennya dengan cepat dan akurat. Bahkan Belles dapat mengetahui pekerjaan seseorang dan aktivitas terakhirnya. Salah satu kasus yang paling fenomenal yang pernah ditangani oleh Belles adalah kasus Jack the Ripper. Pada kasus tersebut, Belles berhasil memunculkan nama pelaku pembunuhan misterius itu. Meskipun pada faktanya, pihak kepolisian sampai saat ini belum mengumumkan pelaku pembunuhan tersebut secara resmi. Sir Arthur Conan Doyle. Selain menciptakan karakter fiktif sekaliber Sherlock, Arthur juga menjalani kehidupan seperti karakter buatannya. Ia tidak hanya menulis cerita misteri, namun dia benar-benar memecahkan sebuah misteri di kehidupan nyata. Salah satu contoh kasus nyata yang pernah dia tangani adalah kasus The Curious Case dari Oscar Slater, yaitu kasus pembunuhan Marion Gilchrist, seorang wanita dari Glasgow yang berusia 82 tahun. Dalam penyelidikannya, Arthur menggunakan pendekatan yang sama dengan dilakukan Holmes. Namun hasil penyelidikannya diabaikan oleh pihak berwenang Skotlandia.
Beberapa cara dapat kita lakukan untuk menuntun kita agar bisa berpikir seperti yang dilakukan oleh Sherlock Holmes. Di antaranya yaitu, di dalam bukunya yang berjudul Mastermind, How to Think Like Sherlock Holmes yang rilis pada tahun 2013, Maria Konnikova menuliskan bahwa hal pertama yang patut dicontoh dari detektif terhebat itu adalah kewaspadaannya. Searah dengan Konnikova, William James, psikolog dan filsuf asal AS menuturkan bahwa menurutnya kewaspadaan berarti mengembalikan perhatian yang terpecah belah menuju ke satu hal yang penting. Pada tahun 1970, seorang profesor psikologi di Harvard University yang bernama Alan Langer memberikan keterangan juga tentang Sherlock Holmes. Menurutnya, Holmes memberikan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan menggunakannya untuk mencapai banyak hal, berpikir lebih baik dan membuat keputusan dengan lebih optimal. Alan juga tidak menyarankanmu untuk melakukan multitasking jika ingin meraih kewaspadaan penuh. Hal tersebut justru bisa memboyarkan fokus dan merusak daya ingat. Kita bisa menerapkan mindfulness di keseharian kita dalam hal terkecil. Mulailah dengan menghembuskan nafas, berdoa, mencium aroma makanan, dan merasakan kelezatannya. Juga saat kamu berkendara, saat padatnya lalu lintas membuat seseorang tidak sabar dan menimbulkan amarah, serta meningkatkan stres. Pada saat itu justru kamu dapat melatih mindfulness dengan meningkatkan kesadaran dengan mencoba bersabar terhadap kemacetan, berjalan perlahan, dan berhati-hati. Dengan begitu, kamu dapat meningkatkan empati pada orang lain serta bisa mengembalikan keseimbangan perspektif terhadap sekitar. Sewaktu kecil kita penasaran kenapa burung bisa terbang, kenapa awan berwarna putih, dan bahkan kita bertanya kenapa saat kita memejamkan mata, kita melihat semuanya berwarna gelap. Dari mulanya kita adalah seorang anak kecil yang banyak penasaran akan semua hal, sampai kita perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tua, rasa keingintahuan kita semakin mengecil, karena kita sudah menganggap semua hal dalam hidup sudah berjalan sebagaimana adanya. Setelah dewasa kita disibukkan dengan tuntutan-tuntutan orang dewasa yang biasa kita lakukan. Entah itu memenuhi tuntutan nilai di sekolah, memenuhi tuntutan atasan di tempat kerja, atau lebih jauh lagi, memenuhi tuntutan stigma masyarakat yang tidak ada habisnya. Bertambah umur seharusnya membuat kita tidak mengurangi rasa penasaran akan sekitar, agar kita bisa lebih optimal dalam meningkatkan sumber daya diri kita sendiri. Konnikova berpendapat ada dua jenis sistem nalar, sistem Watson dan sistem Holmes. Sistem Watson adalah sistem pemikiran berdasarkan intuisi dan informasi semata. Sedangkan sistem Holmes adalah sistem pemikiran berdasarkan pemrosesan informasi secara kritis berdasarkan bukti. Yang mana sayangnya kebanyakan dari kita memakai sistem dari Watson ini. Dua hal yang menjadi ciri khas nalar Holmes yang sekaligus standar pemikiran ilmiah, yaitu keraguan dan keingintahuan pada dunia. Tidak ada hal yang dicerna hanya berdasarkan luarnya saja. Imbul Konnikova, banyak hal yang diragukan di dunia, terutama di masa tsunami informasi seperti sekarang, di mana kita bisa dengan mudah membaca satu artikel baik tentang politikus A, dan sebentar kemudian kita melihat artikel lain yang buruk yang memuat tentang politikus A juga. Terlalu banyak berita hoax yang bertebaran saat ini. Mencari banyak sudut pandang dan membaca banyak sumber tentu akan menuntut kita ke satu langkah yang lebih dekat dengan kebenaran. Deduksi dikenal dengan cara berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Biasanya ini terdiri dari premis 1 sebagai pernyataan umum, kemudian dilanjut dengan premis 2 sebagai pernyataan lebih khusus dan diakhiri dengan kesimpulan. Metode deduksi biasanya selalu menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih pasti jika dibandingkan dengan metode induksi. Deduksi bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal jika kamu seorang mahasiswa kos di luar kota, lalu kebetulan sebentar lagi bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan biasanya harga pangan naik. Kamu bisa membuat premis 1 di pikiran kamu bahwa harga pangan di bulan Ramadan biasanya naik dan warteg ikut naik. Aku tidak punya banyak uang. Kesimpulannya, aku harus mencari alternatif, semisal ikut tajil di masjid, atau bahkan jika ada makanan berat, aku harus ikut makan di sana juga. Dengan deduksi kamu sudah bisa menentukan langkah pasti apa yang harus kamu ambil untuk permasalahanmu ke depannya. Menjadi seorang detektif jenius yang mampu mengaitkan satu ingatan ke ingatan lain dan menggabungkannya menjadi satu kesimpulan, tentu sangatlah tidak mudah. Sherlock pernah mengatakan, "Saya menganggap otak manusia sebagai sebuah gudang kecil kosong. Tugasmu adalah mengisinya dengan berbagai perabotan."
Sherlock Holmes memiliki teknik tersendiri dalam mengisi gudang kecilnya itu dengan yang ia sebut sebagai mind palace atau istana pikiran. Mind palace adalah sebuah teknik peningkatan memori menggunakan visualisasi lingkungan spesial yang sudah dikenal akrab bagi kita untuk mengingat informasi dengan cepat dan efisien. Metode ini mulanya diperkenalkan oleh seorang penyair lira Yunani kuno yang bernama Simonides yang dulu dikenal dengan metode loci. Sebagai contoh, lebih mudahnya, jika kamu kesulitan mengingat nomor HP kamu bisa memvisualkan satu persatu nomor di HP kamu menjadi sebuah gambar atau hal yang mudah diingat. Semisal angka 2 yang mirip dengan angsa, 3 mirip dengan hati, 5 yang mirip dengan kel pancing, dan seterusnya. Saat kita berlarut-larut dalam masalah yang sedang kita hadapi, kita seringkali melibatkan perasaan dengan bersedih atau merenunginya. Namun seorang Sherlock menjauh dan mencoba tidak melibatkan perasaannya dalam setiap pengambilan keputusan yang dia ambil. Menjauh dari masalah bukan berarti menghindar dari masalah. Menjauh justru membuat kita lebih sadar dan objektif tentang sikap terbaik apa yang harus kita ambil, keputusan terbaik apa yang harus kita bawa, dan solusi terbaik apa pula yang harus kita usahakan.